Seseorang yang suka menyendiri pasti cenderung menikmati dan menghabiskan waktu sendirian sebanyak mungkin. Ini bukan berarti mereka tidak memiliki teman dan membenci orang lain. Hanya saja, mereka memang suka menyendiri dan tidak terlalu membutuhkan interaksi sosial daripada kebanyakan orang. Seseorang yang suka menyendiri memiliki ciri kepribadian spesial, yakni ambisi yang kuat dan berkemauan keras. Jika ada hal yang sangat penting bagi seseorang yang suka menyendiri, maka itu adalah waktu. Orang yang suka menyendiri cenderung menjadi seseorang yang paling berempati di dunia ini dan suka menebar kebaikan serta kasih sayang kepada orang lain. Seseorang yang suka menyendiri selalu memiliki batasan pribadi yang sehat meskipun mereka suka menyendiri. Mereka memiliki pikiran yang terbuka. Selain itu, mereka juga lebih memahami apa kekuatan dan kelemahan mereka. Berikut 1/0 merangkum sifat kepribadian khusus seseorang yang suka menyendiri. Pertama, mencintai diri sendiri. Orang yang suka menyendiri sangat mencintai dirinya sendiri, bahkan ketika mereka sedang menghadapi masa-masa buruk dalam hidup, mereka masih menemukan cara untuk mencintai dirinya, tidak peduli apapun yang terjadi padanya. Tentu saja mereka tahu bahwa akan ada saat-saat di mana mereka merasa belum siap atau berpengalaman untuk meraih hal-hal yang diinginkan dalam hidup. Meskipun demikian, mereka tetap mencintai dirinya. Akan selalu ada ruang untuk berkembang dan mereka akan bekerja keras untuk menggapai kesuksesan yang diinginkan. Kedua, memiliki keberanian yang tinggi. Mereka adalah orang yang memancarkan sinar kepercayaan diri. Hal tersebut membuat dirinya sangat diinginkan serta dikagumi orang lain. Ada sesuatu yang berkilau dari kepribadiannya yang mampu memotivasi orang lain untuk melakukan yang terbaik, dan hal itu menyebabkan orang lain menjadi terinspirasi dengan keberaniannya. Mereka menjadi salah satu panutan terbaik bagi orang-orang karena kepercayaan diri dan keberaniannya. Tidak ada satupun tantangan atau kesulitan yang tidak akan mereka hadapi. Ketiga, sangat empati. Orang yang sering menyendiri cenderung menjadi salah satu tipe manusia yang paling berempati di dunia ini. Mereka dapat merasakan emosi orang lain dan bersimpati dengan orang lain. Mampu merasakan kesedihan dan keputusasaan orang lain terkadang dianggap sebagai sebuah kutukan, tetapi karena mereka pada dasarnya memang sangat berempati, mudah baginya untuk menemukan sisi positif di hampir seluruh situasi yang negatif. Mereka lebih suka mencari solusi untuk membantu meringankan atau menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi orang lain. Keempat, berkepala dingin. Mereka yang suka menyendiri akan memiliki kemauan keras ketika situasi yang sulit muncul di hadapannya. Karena seringnya menghabiskan waktu untuk berefleksi dan menyendiri, mereka akan memiliki fokus serta tekad yang luar biasa. Berdasarkan kalimat itu, bukan berarti mereka tidak akan merasa kewalahan atau stres saat menghadapi saat-saat sulit. Tetapi daripada terdistraksi dengan masalah yang ada, mereka lebih memutuskan untuk menghabiskan waktu sendirian dan mengisi ulang energinya. Selama periode ini, mereka memikirkan solusi untuk permasalahannya dan juga cara mengatasinya. Kelima, penuh dengan kebaikan dan kasih sayang. Mereka suka menunjukkan kasih sayang serta kebaikan kepada orang lain sehingga mereka dapat memahami bahwa menyebarkan cinta adalah salah satu hal yang unik dan penting dari keberadaannya. Selain itu, mereka juga merasa senang ketika menunjukkan kepada orang lain tentang betapa bersemangatnya dirinya dalam melakukan hal-hal yang paling disukainya dan juga menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang yang paling ia cintai. Memiliki ciri kepribadian yang satu ini merupakan salah satu kualitas terbaik yang tidak dimiliki semua orang. Keenam, sadar akan kekuatan dan kelemahan. Dibandingkan orang lain, mereka lebih menyadari apa kekuatan dan kelemahan dirinya. Mereka tahu bahwa akan selalu ada ruang untuk berkembang, tidak peduli sudah seberapa baik dirinya sekarang. Meskipun mereka sadar akan seluruh kekurangan yang ada di dalam dirinya, mereka akan tetap mengangkat kepalanya tinggi-tinggi untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa tidak apa-apa. Mereka akan tetap mempercaya diri sendiri dengan segala ketidaksempurnaan yang ada. Ketujuh, batasan pribadi yang jelas. Seseorang yang suka menyendiri cenderung memiliki batasan pribadi yang sehat. Mereka memahami dirinya sendiri dengan sempurna, memiliki nilai-nilai yang kuat dan tidak pernah merasa kesepian. Selain itu, mereka juga sadar akan fakta bahwa memiliki dirinya sendiri dan tidak pernah merasa segan untuk memberitahu orang lain jika mereka melewati batasan pribadinya. Kedelapan, tidak pernah bergantung dengan orang lain. Tidak pernah sekalipun di dalam hidupnya di mana mereka seolah-olah merasa perlu untuk bergantung pada orang lain. Bahkan jika mereka saat ini sedang menjalin hubungan dengan seseorang, mereka masih lebih suka menjadi dirinya sendiri dan lebih memilih untuk melakukan sesuatu dengan caranya sendiri. Bergantung kepada orang lain untuk hal-hal sepele adalah sesuatu yang selalu mereka hindari dan mereka akan berusaha keras untuk membuktikan kepada orang lain betapa mandirinya mereka. Kesembilan, berpikiran terbuka. Meskipun mereka suka menyendiri, hal itu tidak membuatnya menjadi seseorang yang kaku dan tertutup.
Justru sebaliknya, mereka sangat berpikiran terbuka dan ide-ide kreatif selalu ada di benaknya. Mereka tidak berencana untuk menghabiskan seluruh hidupnya di tempat tidur dan sangat suka mengeksplorasi serta melakukan petualangan baru. Jika misalnya mereka pergi ke suatu tempat dengan sekelompok orang, mereka akan memberikan waktu kepada dirinya untuk menyendiri sebelum berangkat dengan orang lain. Ke-10 dituntun oleh intuisi. Intuisi yaitu panduan konstan yang menuntun penyendiri dan membawa mereka menuju hal-hal terbaik di sepanjang perjalanan hidupnya. Ada banyak hal yang bisa dijelaskan tentang mereka dan instingnya ketika menyangkut masalah pengambilan keputusan yang sulit, dan mereka tidak mudah takut karena mereka yakin jika intuisinya akan menuntunnya untuk mengambil keputusan yang tepat serta membawanya pada hal-hal yang menakjubkan. Ke-11 sadar diri. Banyak orang yang sering mengabaikan pikiran dan emosi mereka, tetapi orang yang suka menyendiri memilih untuk menerima hal tersebut dan menjadi sadar sepenuhnya. Kesadaran diri yaitu sesuatu yang sangat penting dan sulit untuk bisa mencapainya. Sebagai penyendiri, mereka mengenal dirinya sendiri lebih baik daripada orang lain dan ini memungkinkannya untuk lebih memahami orang-orang di sekitarnya. Setiap manusia memiliki saat-saat di mana mereka berpikir negatif dan depresif, tetapi mereka dapat melewati masa-masa tersebut dengan lebih mudah. Ke-12 atau terakhir, menghargai waktu. Jika ada suatu hal yang begitu penting bagi orang yang suka menyendiri, maka itu adalah waktu. Mereka menghargai waktu lebih dari apapun dan benar-benar sadar akan fakta bahwa waktu adalah aset yang paling berharga untuk meraih kesuksesan di dalam hidup. Mereka selalu berusaha sekuat tenaga agar tidak terlambat, sehingga tidak menyia-nyiakan waktu orang lain, dan mereka juga tidak akan pernah membiarkan seseorang membuang-buang waktunya. Perilaku toksik akan selalu mereka hindari dan mereka paling tidak bisa menoleransi seseorang yang berpikir kalau mereka bisa dipermainkan oleh orang lain. Melalui kesadaran diri, mereka mengembangkan self-respect atau rasa menghormati diri yang besar, sehingga seseorang yang menghargai waktunya pastinya akan mendapatkan ikatan persahabatan yang sangat erat dari dirinya. Ketahuilah jika kamu adalah individu yang sangat unik jika memiliki salah satu ciri-ciri kepribadian spesial ini, dan meskipun banyak kualitas hebat lainnya pada individu yang suka menyendiri, sifat-sifat yang telah disebutkan merupakan yang paling menonjol dari mereka yang suka menyendiri. Itulah 12 sifat kepribadian khusus orang yang suka menyendiri. Bagaimana pendapat kamu? Apakah dari 12 sifat ini ada pada kepribadianmu? Jika iya, berarti kamu adalah salah satu orang yang sangat unik. Apabila pada video ini ada kekeliruan, jangan lupa tinggalkan jejak di komentar. Karena komentar teman-teman adalah salah satu cara untuk membantu mengembangkan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.